Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifa Ade Harsi dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Ade Harsi dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai termodinamika dan termokimia. Yang pertama, termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi, khususnya kalor atau panas, yang terjadi dalam suatu reaksi kimia atau proses fisika. Termokimia membahas berapa banyak energi yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi dan bagaimana energi itu berubah. Jadi di dalam termokimia itu ada yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian. Jadi sistem itu merupakan tempat terjadinya reaksi kimia. Adapun jenis sistem, yang pertama sistem terbuka, di mana terjadi pertukaran materi dan energi, jadi gelas terbuka. Sedangkan sistem tertutup adalah terjadi pertukaran energi saja. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi, di mana tidak ada pertukaran. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah hal-hal yang berada di luar sistem yang berinteraksi dengannya. Jadi contohnya seperti tempat handbody ini, di mana handbody ini adalah sistemnya, sedangkan tempatnya dan kamar ini merupakan lingkungannya. Terus apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, bergerak dari benda bersuhu tinggi ke rendah. Dalam termokimia, kalor adalah energi atau entalpi yang diserap atau dilepas selama reaksi kimia. Di dalam termokimia juga ada yang namanya hukum Hess, di mana hukum ini menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, bukan pada jalur reaksi yang ditempuh. Berikut adalah perubahan entalpi, yaitu jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Jadi entalpi dilambangkan dengan H, sedangkan perubahannya dilambangkan dengan delta. Jadi rumus dari perubahan entalpi sendiri adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Di dalam termokimia terdapat dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi delta H atau perubahan entalpinya adalah minus. Contohnya pembakaran kayu dan juga seperti besi berkarat. Yang kedua adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah plus. Contohnya fotosintesis, air mencair, dan lain-lain. Persamaan termokimia, persamaan reaksi yang menyertakan jumlah perubahan entalpi atau delta H. Contohnya CH4 plus 2O2 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Artinya pembakaran 1 mol metana melepas energi sebesar minus delta H sama dengan min 890,4 kJ. Di dalam termokimia juga itu ada yang namanya kalorimetri, yaitu mengukur perubahan suhu air dalam wadah isolator, di mana rumusnya adalah Q sama dengan M dikali dengan C dikali delta T. Yang kedua, hukum Hess, yaitu perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, bukan jalannya reaksi. Yang ketiga, energi ikatan, yaitu selisih energi pemutusan ikatan kiri dengan pembentukan ikatan kanan. Berikut contoh soal untuk materi termokimia, yaitu suatu reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap. Diketahui data sebagai berikut. Entalpi total zat reaktan
sama dengan 700 kJ, entalpi total zat produk sama dengan 500 kJ. Pertanyaannya adalah, hitunglah perubahan entalpi delta H reaksi tersebut. Yang kedua, tentukan apakah reaksi tersebut termasuk eksoterm atau endoterm. Nah, jadi yang diketahui tadi adalah H produknya itu sama dengan 500 kJ dan H reaktannya adalah sebanyak 700 kJ. Penyelesaiannya, untuk mengetahui delta H tadi kan diketahui rumus dari perubahan entalpi itu H produk dikurang dengan H reaktan. Jadi 500 dikurang 700 sama dengan dapatkan delta H-nya adalah minus 200 kJ. Jadi reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena melepas kalor. Nah, selanjutnya adalah termodinamika. Jadi, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari energi, kalor atau panas, dan usaha atau kerja, serta bagaimana energi tersebut berubah dan berpindah dalam suatu sistem. Contohnya, air dipanaskan, jadi menghasilkan suhu naik, terjadi perpindahan kalor. Yang kedua, mesin mobil mengubah energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya, sistem. Sistem adalah objek atau bagian tertentu yang sedang kita amati atau teliti. Segala perubahan energi yang kita hitung berfokus di sini. Contohnya, air yang sedang direbus di dalam panci, air itulah sistemnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem tersebut atau terkena dampaknya. Contohnya, panci, udara di dapur, dan kompor adalah lingkungan bagi air yang direbus tadi. Yang ketiga adalah kalor atau Q. Kalor adalah energi yang berpindah antara sistem dan lingkungan karena adanya perbedaan suhu. Arah alirannya itu kalor bernilai positif atau Q-nya plus jika sistem menyerap atau menerima panas dari lingkungan. Sistem jadi lebih panas. Yang kedua, kalor bernilai negatif jika sistem melepas atau membuang panas ke lingkungan. Sistem jadi lebih dingin. Jenis-jenis sistem terbuka. Sistem ini memperbolehkan materi dan energi atau kalor atau usaha keluar masuk melewati batas sistem. Karakteristiknya itu massa bisa berubah, suhu bisa berubah. Contohnya, gelas berisi kopi panas yang terbuka, uap air keluar ke udara, dan panas, yaitu energi berpindah ke tangan atau udara. Jenis sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Jadi sistem ini hanya memperbolehkan energi, kalor atau usaha berpindah tetapi materi tidak bisa keluar atau masuk. Karakteristiknya massa tetap tetapi energi bisa bertukar. Contohnya botol air mineral yang tertutup rapat, airnya tidak bisa keluar, yaitu massanya tetap. Tapi jika botolnya dingin lalu ditaruh di tempat panas, air di dalamnya akan ikut hangat. Jadi energinya masuk. Yang jenis sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem ini benar-benar mandiri. Materi maupun energi tidak bisa keluar atau masuk sama sekali. Karakteristiknya, massanya tetap, energinya tetap. Tidak ada pengaruh lingkungan. Contohnya termos air yang sangat ideal, air di dalamnya tetap panas dan jumlahnya tidak berkurang karena tidak ada panas maupun uap yang bisa keluar. Proses-proses termodinamika yang pertama ada isotermik, yaitu suhu tetap, yaitu T-nya konstan. Yang kedua isohorik, volumenya tetap, V konstan, tidak ada usaha. Isobarik, tekanan tetap, P konstan. Dan adiabatik, tidak ada kalor yang masuk atau keluar, Q sama dengan 0. Nah, berikut ringkasan proses termodinamika. Jadi dapat dilihat bahwa jika proses isotermik, T-nya tetap, dan rumusnya adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. Hukum 1 termodinamika Q sama dengan W. Yang kedua proses isohorik.
V-nya tetap, jadi rumus usahanya itu W sama dengan 0, dan untuk hukum satu termodinamikanya adalah Q sama dengan delta U. Dan yang ketiga yaitu proses isobarik, P-nya tetap atau tekanannya tetap, di mana rumus usahanya W sama dengan P dikali dengan delta V. Hukum satu berbunyi dengan rumus Q sama dengan delta U plus W. Yang keempat adiabatik, Q sama dengan 0. Jadi yang tetap di sini tuh adalah kalor, tidak ada pertukaran kalor. Adapun rumusnya W adalah W sama dengan 1 per Y kurang 1 dikali P1 kali V1 dikurang P2 kali V2. Adapun hukum satu termodinamikanya berbunyi dengan rumus delta U sama dengan min W. Nah, hukum-hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika, pernyataannya energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, rumusnya delta U sama dengan Q dikurang W. Keterangannya delta U adalah perubahan energi dalam sistem, Q adalah kalor yang diterima sistem, W adalah usaha yang dilakukan sistem. Nah, contohnya, pemanasan gas menyebabkan perubahan suhu terjadi Q dan W. Yang kedua, mesin mengubah energi panas menjadi energi gerak. Kalor masuk, energi dalam sistem berubah. Inti hukum untuk hukum satu termodinamika yaitu perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan kalor yang diterima dikurangi usaha yang dilakukan. Nah, untuk hukum yang kedua termodinamika adalah kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara spontan atau alami. Contohnya, mesin mengubah energi panas menjadi energi gerak. Mesin mengubah kalau didiamkan di suhu ruangan. Untuk hukum 3 termodinamika, saat suhu mendekati 0 Kelvin, gerak partikel hampir berhenti. Entropi mendekati 0. Contohnya kalor taku mengalir kalau didiamkan di suhu ruang. Kalor akan mengalir jika didiamkan di suhu ruang. Pendinginan ekstrim di laboratorium mendekati 0 Kelvin. Nah, berikut contoh soal untuk materi termodinamika, yaitu suatu sistem menerima kalor sebesar 800 Joule dan melakukan usaha sebesar 300 Joule. Hitung perubahan energi dalamnya. Nah, jawabannya diketahui Q sama dengan 800 Joule kalor masuk, W sama dengan 300 Joule usaha oleh sistem. Penyelesaiannya delta U sama dengan Q dikurang dengan W. Nah, tadi diketahui kalau Q-nya adalah 800, jadi 800 dikurang dengan W atau usahanya dikurang dengan 300 menghasilkan delta U atau perubahan energi dalamnya adalah 500 Joule. Jadi berdasarkan dari soal tersebut dapat diketahui bahwa perubahan energi dalam pada sistem yang menerima kalor sebesar 800 Joule dan melakukan usaha sebesar 300 Joule, didapatkan perubahan energi dalamnya adalah 500 Joule. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.